Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nukmah Wadda Mufidah, NPM 18630959, kelas 5 non-reguler Banjar Baru. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah IMK Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu IMK. IMK adalah sekumpulan proses, dialog, dan kegiatan di mana melaluinya penggunaan, pemanfaatan, dan berinteraksi dengan komputer. Kemudian bisa juga suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan penanganan di sekitar manusia itu sendiri. Maka sebelum diluncurkannya sebuah sistem, kita harus mengevaluasi dulu bagaimana sistem tersebut. Evaluasi IMK pendahulunya, apakah penilaiannya dari user apakah sudah bagus, sedang, atau jelek. Lalu kita harus lakukan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi merupakan sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang sudah dipelajari dan penggunaannya sedapat mungkin dapat efektif, efisien, atau aman dan memuaskan. Mengapa dibutuhkan evaluasi? Karena desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain guidelines menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Kemudian evaluasi itu dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Kemudian evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner dan atau interview. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan pada saat selama proses pembuatan produk tersebut, supaya selalu sama dengan yang diminta dan dibutuhkan oleh para user. Proses ini biasa disebut formative evaluation. Kemudian pada saat produk tersebut telah jadi, yaitu melalui prototype. Dan bisa juga pada saat produk tersebut telah dipasarkan. Evaluasi produk juga dapat dilakukan melalui riset pasar, baik perorangan atau sekelompok user. Kemudian ada paradigma evaluasi. Itu terdiri dari quick and dirty evaluation, usability testing, field studies, predictive evaluation. Quick and dirty evaluation merupakan umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Kemudian, evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Selanjutnya ada usability testing. Ini melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugas secara hati-hati, dan proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Kemudian kinerja user umumnya dilakukan dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Caranya biasanya digunakan dengan melihat secara langsung atau merekamnya dalam video. Kemudian bisa juga dilakukan menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Kemudian ada field studies. Field studies ini berbeda dengan usability testing. Evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan untuk melakukan desain, kemudian memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi dan evaluasi teknologi. Teknik yang dapat digunakan itu bisa melalui interview, observasi, partisipatori, dan etnografi. Dari data yang didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produk ini.
Kemudian di sini ada predictive evaluation. Itu berdasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user. Dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungan evaluasi ini adalah user diinginkan tidak perlu lagi untuk melakukan. Proses pembuatannya relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Kemudian kita lanjut ke teknik evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan penggunaan atau user. Tujuannya itu ada 3, yaitu melihat seberapa jauh sistem berfungsi, kemudian melihat efek interface bagi pengguna, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Maksudnya di sini untuk melihat seberapa jauh sistem berfungsi adalah tugas yang dibutuhkan dengan apakah dapat bekerja lebih mudah, maka kita harus melakukan evaluasi tersebut. Kemudian melihat efek interface bagi pengguna, itu apakah dapat dipelajari oleh user dengan cara mengidentifikasi area desain yang berlebih dari user dan menggunakan sejumlah informasi yang berlebih. Selanjutnya mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Itu ketika menggunakan konteks yang diinginkan, menyebabkan hasil yang tidak diinginkan untuk terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Jadi ada jenis-jenis evaluasi. Ada 2 jenis utama dari evaluasi, yaitu bisa dilakukan pada lingkungan kerja atau pada kondisi laboratorium. Kemudian ada 3 karakteristik dalam teknik evaluasi, yaitu meningkatkan lingkungan kerja dan tugas. Ini membuat perencanaan dan evaluasi berorientasi kerja atau konteks dibanding berorientasi sistem. Mempunyai sifat kerjasama atau kolaborasi, yakni pengguna dilibatkan sebagai anggota tim dan mempunyai kontribusi pada setiap tingkat perancangan. Kemudian mempunyai pendekatan interaktif. Perancangan adalah suatu subjek untuk mengevaluasi dan revisi di setiap tingkatan. Kemudian mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama, sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, itu ada 4 cara, yaitu cognitive walkthrough, kemudian heuristic evaluation, review based, dan model based. Kemudian ada cara mengevaluasi implementasi itu evaluasi implementasi itu maksudnya perbedaan besar dengan evaluasi perancangan. Ada keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem, sebagai contoh Wizard of Logic, melalui fungsi prototipe dasar sampai dengan sistem yang telah diaplikasikan secara keseluruhan. Ya, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.